Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanda Ika Putri dari kelas 10 MPLB 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran informatika, yaitu materi tentang berpikir komputasional, definisi preposisi, dan logika matematika. Yang pertama ada materi berpikir komputasional. Berpikir komputasional yaitu cara mikir kita seperti komputer supaya masalah jadi gampang diselesaikan. Kita pecah masalah besar jadi kecil-kecil, terus kita mencari pola, lalu kita bikin langkah-langkahnya. Di dalam berpikir komputasional ini ada 4 hal penting yang harus dipelajarin. Yang pertama ada dekomposisi, kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi yaitu memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Contohnya, aku mau bikin pesta, dipecah menjadi membeli makanan, mengundang teman, dan dekorasi. Yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu mencari kesamaan atau pola yang sering muncul. Contohnya, tiap pesta selalu ada daftar tamu, makanan, dan musik. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi yaitu mengambil bagian yang penting aja, kayak yang gak usah penting disingkirin, yang gak penting disingkirin. Contohnya, fokus ke daftar tamu, tidak usah memikirkan warna piring. Yang keempat ada algoritma. Algoritma yaitu membuat langkah-langkah yang jelas untuk dilakukan. Contohnya, yang pertama membuat daftar tamu, yang kedua membeli makanan, dan yang ketiga menghias ruangan. Kalau kita sudah melakukan 4 hal ini, masalah besar menjadi lebih mudah kita selesaikan, kayak komputer nyelesain tugasnya. Jadi teman-teman, berpikir komputasional itu cara mikir kita yang teratur. Ada urutannya loh. Yang pertama, memecahkan masalah. Yang kedua, mencari pola. Yang ketiga, mengambil inti. Dan yang keempat, membuat langkah-langkahnya. Dan yang kelima, masalahnya selesai. Dan selanjutnya ada materi preposisi, yaitu preposisi adalah kata yang menunjukkan posisi atau hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Biasanya letaknya di depan kata benda atau kata ganti. Preposisi bisa menunjukkan tempat, arah, tujuan, alat, sebab, atau hubungan lainnya. Contohnya, kata di, ke, dari, pada, untuk, oleh, dengan, tentang, kepada. Contoh kalimat preposisi yaitu buku itu di meja, aku pergi ke sekolah, dan yang ketiga ada ibu memberikan tugas kepada anaknya. Jadi teman-teman, preposisi itu kata kecil yang punya tugas besar. Dia yang ngasih tahu di mana, kemana, dari siapa, untuk siapa, atau tentang apa sesuatu itu. Tanpa preposisi, kalimat kita menjadi tidak jelas. Semoga sekarang kita semua paham ya tentang preposisi. Dan yang ketiga ada materi logika matematika. Jadi logika matematika itu ilmu yang membantu kita mikir rapi supaya kita tahu mana pernyataan yang benar dan mana yang salah. Jenis-jenis pernyataan logika matematika ada 5. Yang pertama ada negasi, kedua konjungsi, 3 disjungsi, 4 implikasi, dan 5 biimplikasi. Yang pertama ada negasi. Negasi itu membalikan arti pernyataan. Jadi kayak kalimat awalnya hari ini hujan, negasinya hari ini tidak hujan. Intinya kalau semua benar setelah negasi menjadi salah, kalau semua salah setelah negasi menjadi benar. Negasi juga ada lamanya loh, jadi bakal aku kasih tahu ya lamanya setelah ini. Dan yang kedua ada konjungsi. Konjungsi itu menggabungkan dua pernyataan dengan kata dan. Kalimatnya yaitu aku belajar dan aku mengerjakan PR. Benar hanya kalau kedua pernyataan benar. Kalau salah satu salah, hasilnya salah. Konjungsi juga ada tabel pembenarannya loh. Setelah ini aku kasih tahu ya. Dan yang ketiga ada disjungsi. Disjungsi itu menggabungkan dua pernyataan dengan kata atau. Kalimatnya, contohnya, aku belajar atau aku main bola. Benar kalau minimal salah satu pernyataan benar. Jadi, walau dua-duanya benar, tetap dianggap benar. Kalau dua-duanya salah, baru jadi salah. Dan yang keempat ada implikasinya. Implikasi itu hubungan sebab akibat. Contoh kalimatnya, jika aku belajar, maka aku lulus. Artinya, kalau aku belajar, jadi aku jadi lulus. Implikasi dianggap salah hanya bila bagian jika
benar tapi bagian maka tidak terjadi. Di sini implikasi juga ada tabel pembenarannya. Yang kelima ada biimplikasi. Biimplikasi itu hubungan dua arah. Kalimatnya, aku lulus ujian jika dan hanya jika aku belajar sungguh-sungguh. Artinya, dua pernyataan saling berlaku bersama. Benar bila keduanya sama, dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Jadi teman-teman, logika matematika itu bahasa untuk mikir teratur. Ada negasi tidak, konjungsi, dan disjungsi atau implikasi jika, maka, dan biimplikasi jika dan hanya jika. Dengan logika ini, kita bisa tahu cara menyusun pernyataan dan menilai benar salahnya dengan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.